apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam makna menjaga kesucian diri adalah at-ta'affuf anil mas'alah, menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, ataupun menyandarkan berharap kebaikan daripada orang lain. Maka inilah yang Allah puji orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu datang dari Mekah tidak membawa apa-apa, tangan kosong datang ke Madinah, disambut oleh saudara-saudaranya orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor menyambut mereka orang-orang muhajirin. Kemudian Allah puji, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir, orang-orang muhajirin yang tidak punya apa-apa, yang dikepung daripada jalan Allah, la yastati'una dharban fil ard, tidak mampu mengadakan satu perjalanan di atas muka bumi ini, yahsabunal jahilu ahniya aminat ta'affuf, orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kaya itu tidak mengetahui bahasanya orang-orang yang datang dari Mekah itu adalah orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin menjaga dirinya daripada meminta-minta. Maka masyhur ketika Abdurrahman bin Auf datang dari Makkah ke Madinah, disambut dengan saudaranya yang kaya yang luar biasa, ditawarkan separuh hartanya, ditawarkan kemudian pasangannya, istrinya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, menjaga kesucian dirinya, mengatakan, barakallahu fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkaimu pada hartamu dan juga pada keluargamu. Dullani ainas suk, saya tidak membutuhkan penawaranmu itu wahai saudaraku, tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana pasarnya. Itu masyhur, terkenal. Jadi Abdurrahman bin Auf walaupun tidak memiliki sepeser pun, dia menolak segala bentuk pemberian itu sebagai bentuk rasa penyuci, penjagaan diri daripada meminta-minta. Maka yang disebut untuk tidak meminta-minta kepada orang lain adalah dia tidak mau merendahkan dirinya di depan orang lain. Karena orang yang kemudian meminta-minta di depan orang lain, sungguh dia telah menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di depan orang lain, dan Allah membenci itu. Allah membenci seseorang yang merendahkan diri, menghinakan dirinya di depan orang lain. Toh kita ini adalah makhluk Allah yang sama, tidak ada bedanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kita pegang. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian di sisi Allah, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan atas status materi, bukan atas status nasab kekeluargaan, bukan atas status jabatan dan seterusnya. Maka janganlah sampai seseorang itu merasa hina di depan orang lain. Jangan. Yang berhak untuk mendapatkan kehinaan diri kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kemudian Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Ada seorang yang datang
mengemis di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kapak dan juga ikat. Silahkan kau pergi ke hutan dan kau mengambil kayu, kau ikat, kau pikul, kau bawa pulang. Itu lebih baik daripada kamu meminta-minta. Mengemis di depan orang lain. Jangan sampai umat Islam mengemis di depan orang lain. Mengemis di depan orang lain. Jangan sampai merendahkan martabat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian suatu ketika di akhir zaman kelak, orang yang tidak bisa menjaga dirinya daripada meminta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kelak dia datang di hari kiamat dengan wajah yang penuh dengan cakaran. Dengan wajah yang penuh dengan cakaran, terkelupas kulit dan dagingnya sehingga dia seperti tengkorak hidup. Itu orang yang suka minta-minta ketika di dunia. Allah hinakan di akhirat juga. Dia hina di dunia, Allah hinakan juga di akhirat dengan wajah tengkorak dan dia hidup. Itu orang yang suka meminta